Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Saiful Hidayat dengan NPM 101212777. Saya akan membacakan materi tentang Ma'rifatul Rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar-benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Nah, semuanya itu hanya bisa kita peroleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang rasul. Maka keberadaan seorang rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Hajatul insan ila rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia itu bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah juga demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah atau sabda Nabi dan perbuatannya. Yang ke-1, Al-Insan. Al-Insan yaitu yang berarti manusia, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 konsep, yaitu yang pertama Al-Insan, yang kedua Al-Bashar, dan yang ketiga Bani Adam, yang berarti anak Adam. Meskipun demikian, untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya ada kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan, dan kata Bashar, serta kata Bani Adam. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata Al-Insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia,
baik itu proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Yang kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik, buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Nah, ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk juga pengaruh ibu bapak ataupun lingkungan sosial. Nah, yang menjadikan manusia berubah dari fitrah kepada Nasrani, Yahudi, dan Majusi itu juga disebabkan oleh pengaruh ibu bapaknya. Fitrah juga dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Sang Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Di bawah ini adalah dalil fitrah tersebut. Wujudul Khalik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia itu pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai Sang Maha Pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh seorang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia menerima Allah sebagai Rob. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya, maka dijawab Allah. Sekarang ibadatul khaliq. Manusia itu secara umumnya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Yang ketiga, hayatul munaddomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Menurut Zaini, tahun 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rahim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Ketiga, hidayatul rasul. Yang pertama, makrifatul khaliq. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya, seperti melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya,
merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Nah, sekarang minhajul hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang dirahai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Yang keempat, ibadatul shohih. Ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ma'rifatur Rasul, yang berarti mengenal hakikat Rasul. Dalam Quran surat Al-Kahfi yang berarti katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itu arti dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18, surat ke-110. Insan, yang berarti manusia. Rasul itu sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Yang kedua, nasab, yang berarti keturunan. Rasul itu berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Yang ketiga, jismi, yang berarti fisik. Nah, fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, terus badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi itu adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Yang keempat, sirah nabawiyah, yang berarti sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat
sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Kedua, as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Nah, maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi itu bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu yang di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasailul hayah, yang berarti sarana hidup yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Nah, selanjutnya fiqhul ahkam, berarti fikih hukum bagi umat muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah. Tentunya menghadapi banyak rintangan. Selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna, peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang lebih sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan, dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 64-65. Selanjutnya, Rasul minal mursalin, berarti Rasul di antara Rasul-Rasul. Nah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144. Terus tabligh risalah, yang berarti menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 28 dan surah Al-Ahzab ayat 39. Imamatul ummat, yang berarti pemimpin umat. Nah,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 41 dan surah Al-Isra ayat 71. Dakwah nabawiyah yang berarti dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntutan keadaan, dan respons setempat. Misalnya, Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Thur. Didapati banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Nah, ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fikih dakwah bagi para dai saat ini, khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama jujur, kedua sidik, ketiga amanah, keempat tablik, dan kelima fatonah. Dan yang terakhir yaitu dermawan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.